Jadi sebenarnya Habib Segaf ini juga bermarga As-Segaf. Habib Segaf bin Mahdi As-Segaf juga bisa. Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya, para subscriber semuanya. Kali ini admin akan mencoba menjelaskan biografi salah seorang wali besar yang sangat dermawan, yang pernah hidup di bumi Nusantara ini, seorang yang sangat dikagumi, sampai-sampai dikatakan waktu itu di zaman modern seperti ini loh, masih ada orang yang seperti beliau. Siapa beliau? Yaitu Waliullah Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Baik, kita mulai. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan pertama yaitu kelahiran daripada Habib Segaf, kemudian yang kedua profil singkat daripada Habib Mahdi, kemudian yang ketiga profil singkat daripada Syarifah Balqis Al-Idrus, kemudian yang keempat profil singkat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kelima yaitu pendidikan daripada Habib Segaf, kemudian yang keenam profil singkat guru-guru besar Habib Segaf, yang ketujuh yaitu beliau mendirikan pesantren, yang kedelapan yaitu karya peninggalan Habib Segaf, dan yang kesembilan wafatnya Habib Segaf. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kelahiran daripada Habib Segaf. Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat dari pasangan yang terhormat dan mulia, yaitu Habib Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Syarifah Balqis binti Hasan bin Salah bin Salim Al-Idrus, yaitu bertepatan pada hari Rabu 15 Agustus 1945 atau bertepatan 2 hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau Habib Segaf ini merupakan anak sulung daripada 11 bersaudara. Adapun BSA di belakang nama beliau itu adalah singkatan daripada bin Syekh Abu Bakar. Berikut adalah nasab daripada Habib Segaf, yaitu Sayyidina Syekh Al-Habib Segaf bin Habib Mahdi bin Habib Idrus bin Habib Muhammad bin Habib Idrus bin Habib Umar bin Habib Idrus bin Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Habib Hussein bin Syekh Al-Fakhr Wujud Abu Bakar. Atau beliau ini Habib Segaf merupakan cucu Rasulullah yang ke-36 atau cucu Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-11. Nah, berikut adalah profil singkat daripada Habib Mahdi bin Idrus, yaitu ayah daripada Habib Segaf. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha. Sekalipun pernah mengalami kegagalan, dan itu pas waktu Habib Segaf mondok di Darul Hadis Malang. Jadi pas waktu Habib Segaf itu mondok di Darul Hadis Malang, Habib Mahdi itu mengalami pailit dalam dunia usahanya, sehingga dia tidak mampu membayar. Akhirnya Habib Segaf itu menjalani hidup di Pondok Darul Hadis dengan prihatin dan juga zuhud. Jadi sampai-sampai beliau itu Habib Segaf mengumpulkan sisa-sisa makanan daripada anak-anak santri-santri, kemudian ia makan. Subhanallah. Habib Mahdi ini memiliki 11 orang anak, dan Habib Segaf itu adalah anak pertama. Nah, beliau wafat pada 23 Februari 1986. Nah, ini adalah foto di mana Waliullah Habib Segaf berziarah ke makam ayahandanya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana bahagianya kedua orang tua beliau yang memiliki anak seorang Waliullah. Punya anak hafid Quran saja kita begitu bersyukur, apalagi ini adalah seorang wali Allah yang alim, punya pesantren gratis lagi. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua kelak memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehat, berkah kita mencintai para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, berikut selanjutnya adalah profil singkat daripada Syarifah Balqis Al-Idrus, ibunda daripada Habib Segaf. Nama lengkap beliau adalah Syarifah Balqis binti Hasan Al-Idrus. Beliau Habib Hasan, ayahanda daripada Syarifah Balqis, itu wafat dalam usia 128 tahun. Usianya panjang.
Dan beliau itu menikah dengan orang Bima bermarga bin Syekh. Ia dimakamkan di Palu. Syarifah Balqis wafat pada 1 Mei 2016 Masehi. Di foto ini admin merasa terkagum ya dengan akhlak daripada Habib Segaf. Di mana-mana Habib Segaf itu selalu memakai imamah. Namun bersanding dengan ibundanya, beliau tidak memakai imamah. Ini menunjukkan ketinggian adab dan akhlak daripada Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tahu beliau berada di samping siapa, yaitu ibundanya. Subhanallah. Semoga kita bisa meneladani beliau ya. Amin. Allahumma amin. Nah, ini adalah makbarah daripada ibunda Waliullah Habib Segaf, yaitu Syarifah Balqis. Nah, di foto ini tidak seperti foto ayahandanya yang di Malang. Subhanallah. Di mana di situ ada abah ketika berziarah ke makam ayahandanya. Karena Waliullah Habib Segaf itu telah wafat mendahului ibundanya, yaitu pada tahun 2010. Sedangkan ibundanya itu baru meninggal pada tahun 2016. Jadi ada jarak sekitar 6 tahun. Terima kasih Ibunda Syarifah Balqis telah melahirkan Waliullah Habib Segaf, sehingga puluhan ribu anak Indonesia bisa merasakan pendidikan gratis. Jazakillah khair. Nah, selanjutnya adalah profil singkat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sini tampak makbarah Syekh Abu Bakar bin Salim yang selalu diziarahi oleh penduduk Yaman. Nah, nasab daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Nasabnya yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali Sahib Al-Darak bin Ali Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ibunda Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah pembesar para wali di masanya. Beliau adalah wali kutub yang luar biasa. Nah, Habib Segaf ini dari jalur Syekh Abu Bakar bin Salim melalui putranya yaitu Husain. Setelah Syekh Abu Bakar bin Salim itu wafat, penggantinya adalah Husain. Nah, dari jalur Syekh Abu Bakar bin Salim ini terdapat beberapa pembesar-pembesar juga, yaitu Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, kemudian ada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Jadi sebenarnya Habib Segaf ini juga bermarga As-Segaf. Habib Segaf bin Mahdi As-Segaf juga bisa. Cuman setelah Al-Imam Abdurrahman As-Segaf ini ada pembesar lagi, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, maka anak cucu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim itu menisbatkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, anak Syekh Abu Bakar bin Salim ini juga banyak. Ada daripada Al-Hamid, ada juga daripada Al-Mukhdar. Jadi kalau marga Habaib ada Al-Hamid, Al-Mukhdar, Al-Haddar, itu adalah keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi daripada Habib Segaf bin Mahdi, ini jalurnya istimewa. Kenapa istimewa? Yaitu jalurnya daripada putranya Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Husain. Sayyidina Husain ini adalah pengganti khalifah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi jalur keturunan daripada Syekh Habib Segaf ini luar biasa. Ada Imam Husain, yaitu Syekh Husain, khalifah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Di atasnya lagi ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Di atasnya lagi ada Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Di atasnya lagi ada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Ini pembesar-pembesar yang luar biasa, makomnya sangat tinggi. Subhanallah, beruntung ya antum-antum semuanya yang sempat belajar bertemu langsung, salaman langsung bersama Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau semuanya. Amin. Allahumma amin. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah cucu Rasulullah yang ke-26. Kelahiran dan mujahadah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim.
Syekh Abu Bakar bin Salim itu dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Republik Yaman pada hari Sabtu tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Nah, salah satu guru beliau yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal itu berkata, Syekh Abu Bakar bin Salim dialah kutub zaman ini, pemegang kewalian yang akan Allah nampakkan melalui tangannya dakwah ini. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya telah akan melihat orang ini berkedudukan tinggi. Mataharinya senantiasa menerangkan umat la ilaha illallah. Tak seorang pun yang memperoleh seperti kedudukannya. Dialah wali zaman ini dan khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini setiap harinya itu beliau memberikan kurang lebih 1000 potong roti kepada fakir miskin. Ini termasuk mujahadah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini juga dilakukan oleh cucu yang ke-11 daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Habib Segaf. Beliau itu setiap hari memberikan makan santri kurang lebih 15.000 santri. Nah, jika dikalikan sampai 3 kali, berarti beliau Habib Segaf itu memberikan sebanyak 45.000, menyuapi 45.000 mulut santri. Subhanallah, sungguh teladan yang luar biasa. Nah, selain itu mujahadah Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Subhanallah. Selanjutnya, selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Ini gimana rasanya ya? Subhanallah. Berarti selama 40 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim itu tidak tidur malam. Karena di sini disebutkan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu melakukan mujahadah sampai-sampai sholat subuh dengan wudhu sholat isya, dan itu dilakukan bukan seminggu atau 2 minggu, bukan, tapi 40 tahun. Masya Allah. Nah, selanjutnya mujahadahnya yaitu mengisi tempat wudhu bagi para peziarah itu selama 40 tahun, dan itu dengan berjalan kaki. Masya Allah. Selanjutnya berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihissalam sebanyak 40 kali dalam hidupnya. Ini mujahadah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pantas kalau beliau itu mendapatkan kedudukan makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena begitu luar biasa mujahadahnya beliau. Nah, putra-putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu As-Sayyid Abdurrahman, As-Sayyid Ja'far, As-Sayyid Abdullah Al-Akbar, As-Sayyid Salim, As-Sayyid Al-Husain. Nah, ini tadi sedikit admin sudah bercerita bahwasanya selang beberapa waktu setelah wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu berkumpul anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mencari dan memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah atau pengganti daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah mereka. Nah, mereka berkumpul di suatu syi'ib, dan barang siapa mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dipilih sebagai khalifah. Ternyata yang mendapatkan tanda adalah Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar, yang mendapatkan langsung satu bejana yang berisi air turun dari langit. Maka anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim pun itu meminum daripada bejana tersebut, dan mereka berkata kepada Sayyidina Husain, engkaulah yang berhak menjadi khalifah atau pengganti daripada ayahanda Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Selanjutnya yaitu As-Sayyid Al-Hamid yang menurunkan marga Al-Hamid, seperti Al-Habib Soleh Tanggul itu melalui jalur daripada putra Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Al-Hamid. Selanjutnya As-Sayyid Umar Al-Mukhdar, kemudian As-Sayyid Hasan, As-Sayyid Ahmad, As-Sayyid Soleh, As-Sayyid Ali, As-Sayyid Syekhan, dan As-Sayyid Abdullah Al-Asghar. Ini yang kami sebutkan adalah putra-putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada juga putri-putrinya, namun tidak kami sebutkan karena para habaib itu mengambil jalur yaitu dari putra-putra. Nah, beliau wafat, Syekh Abu Bakar bin Salim wafat pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 992 Hijriah. Makam beliau itu di tengah kota Ainat, sekitar 20 km dari kota Tarim. Adapun karya tulis daripada Syekh Abu Bakar bin Salim diantaranya yaitu
Miftah Sarair wa Kanz Adz-Dzakhair. Kitab ini beliau karang sebelum usianya melampaui 17 tahun. Belum 17 tahun sudah mampu mengarang kitab. Masya Allah. Kemudian ada kitab Mi'raj Al-Arwah, membahas ilmu hakikat. Nah, beliau menulis buku ini pada tahun 987 Hijriah dan menyelesaikannya pada tahun 989 Hijriah. Selanjutnya ada Fathul Bab Al-Mawahib yang juga mendiskusikan masalah-masalah ilmu hakikat. Ini beliau memang sudah ahlinya. Jadi bukan teori beliau menulis kitab itu. Jadi memang sudah beliau mendalami lautan hakikat. Kemudian beliau menulis kitabnya. Dia memulainya di bulan Syawal tahun 991 Hijriah dan dirampungkan dalam tahun yang sama tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Nah, adapun pendidikan Habib Segaf itu ada di dalam negeri, yaitu Pondok Pesantren Darul Hadis di Malang selama 12 tahun. Kemudian yang di luar negeri belajar pertama di Bahrain, kemudian di Irak berguru kepada Syekh Nadimul As selama 9 bulan. Kemudian di Aljazair berguru kepada Syekh Balqaid Aljazairi Al-Hasani selama 6 bulan. Kemudian Mekah berguru kepada Syekh Ahmad As-Segaf. Dari semua guru-guru beliau ada beberapa guru yang memang tidak disebutkan oleh beliau. Itu karena demi menjaga adab dan akhlak Waliullah Habib Segaf kepada gurunya. Karena memang guru yang di Bahrain itu tidak seperti biasanya, sehingga beliau mungkin tidak menyebutkan sebagai bentuk adab kepada gurunya tersebut. Sedangkan di Irak, Aljazair, di Mekah beliau sebutkan. Karena memang mendidiknya itu lazim sebagaimana guru yang lainnya. Nah, di Pondok Pesantren Darul Hadis Malang, Jawa Timur. Nah, itu dilansir dari berbagai dokumentasi video serta kesaksian daripada murid-muridnya. Waliullah Habib Segaf bin Madi bin Syabagan bin Salim atau yang dikenal dengan panggilan Aba itu mulai menempuh pendidikannya itu di Dompu, yang dimulai dari pendidikan sekolah umum sampai tingkat SMP. Selama masa tersebut, Waliullah Habib Segaf terkenal sebagai anak yang cerdas. Ia banyak menguasai ilmu pasti, atau sekarang dikenal dengan ilmu matematika. Nah, menghafal pelajaran ilmu alam dan disiplin ilmu sekolah umum lainnya. Namun di balik kecerdasannya hal tersebut, ia dikenal sebagai anak yang nakal yang membuat ayahnya itu bingung. Namun ibunya selalu berkata, "Ya Allah, kasih hidayah kepada anak saya." Nah, awal mula masuk di pesantren, Habib Segaf muda itu tidak betah, sehingga ingin kabur. Namun ketika ingin kabur, ia berpapasan dengan orang Jawa. Dan ia mendapatkan nasihat, ojo mulai, yang artinya jangan pulang. Selain tidak betah, Habib Segaf muda ketika mundur juga belum bisa mengaji. Karena selama ini ia hanya belajar pelajaran umum. Alkisah suatu ketika Habib Segaf muda itu merasakan sakit kepala yang luar biasa ketika mengaji sama gurunya. Waliullah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, gurunya heran seraya bertitah, "Kamu sudah besar begini masih belum bisa mengaji?" Sambil memutar telinganya ketika itu. Seketika sakit kepala Habib Segaf itu hilang, yang membuat dirinya itu semakin yakin dengan gurunya. Nah, Habib Segaf muda itu menempuh pendidikan di pesantren Darul Hadis Malang itu selama 12 tahun. Menariknya, ia duduk di bangku sekolah itu 2 tahun 8 bulan. Langsung disuruh menjadi guru di pesantrennya. Nah, ia duduk di madrasah ibtidaiyah atau setara SD itu hanya 6 bulan. Semua materi pelajarannya berbahasa Arab. Lalu dinaikkan kelas 2, lalu 6 bulan dinaikkan lagi kelas 3, 2 hari dinaikkan lagi kelas 5 tanpa melewati kelas 4. 2 hari kemudian dinaikkan lagi kelas 6. Sehingga itu menimbulkan protes daripada santri-santri Darul Hadis Malang. Karena di pondok bayar, sudah duduk di kelas 6, gurunya menguji, tidak ada yang bisa menjawab, hanya dirinya yang bisa menjawab. Dinaikkan lagi kelas 1 sanawiyah. Diprotes lagi sama santri-santrinya, sehingga gurunya bertitah, "Tidak usah kau belajar, kau baca saja kitab sama saya." Nah, 12 tahun ia membaca kitab sehingga ia menguasai berbagai macam kitab yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Waliullah Habib Segaf bertitah selama ia mondok tidak pernah ia menghabiskan waktunya untuk mengobrol, selalu ia habiskan untuk memutolaah kitab. Bahkan ia tidak sungkan-sungkan bertanya kepada siapapun jika ia menemukan kesusahan dalam memahami suatu pelajaran.
sehingga ia mengaku bahwa ia memiliki banyak guru karena sikap rendah hatinya tersebut. Dan di galeri Habib Segaf ini yang admin tampilkan, di situ tampak Waliullah Habib Segaf yang ditandai panah. Kemudian ada Waliullah Habib Segaf sedang mengajar di Pondok Darul Hadis Malang. Nah, ini setelah beliau mendirikan pesantren Al-Asriyah Nurul Iman di Parung Bogor. Ini beliau berziarah melihat pesantrennya dulu. Subhanallah. Selanjutnya kita akan sedikit membahas untuk lebih mengenal guru pertama daripada Waliullah Habib Segaf, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Usahakan jangan di skip ya, supaya bisa memperoleh kesimpulan secara utuh video ini. Nah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada hari Selasa 15 Syawal 1316 Hijriah atau sekitar tahun 1896 Masehi. Nah, singkat ceritanya begini. Al-Habib Syekhan bin Hashim As-Segaf itu bermimpi bertemu Sultan Al-Auliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mimpi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menitipkan Al-Quran kepada Al-Habib Syekhan bin Hashim As-Segaf agar diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih, yaitu ayah daripada Habib Abdul Qadir. Pagi harinya Al-Habib Syekhan menceritakan mimpinya itu kepada Al-Habib Ahmad. Al-Habib Ahmad kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang bayi laki-laki, dan itulah isyarat takwil mimpimu bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menitipkan Al-Quran agar disampaikan kepadaku, maka putraku ini akan kuberi nama Abdul Qadir dengan harapan Allah akan memberikan ilmu, makom dan kewaliannya sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Nah, pada akhir tahun 1338 Hijriah atau sekitar tahun 1919 Masehi, Habib Abdul Qadir itu tiba di Indonesia. Nah, pertama kali itu beliau tinggal di kota Surabaya, dan di tahun itu pula beliau diangkat sebagai kepala Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Setelah menetap beberapa tahun di kota Surabaya, beliau pindah menuju kota Solo. Nah, pada 12 Februari 1945 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Nah, keistimewaan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih adalah sangat mumpuni dan ahli dalam ilmu alat seperti nahwu, sorof, mantik, ilmu kalam serta ma'ani, bayan dan badi'. Nah, dalam bidang hadis itu penguasanya adalah bidang riwayat maupun dirayah. Beliau itu hafal ribuan hadis beserta sanad riwayat hadis yang terus bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini bisa diperolehnya melalui saling tukar menukar isnad riwayatan hadis. Salah satunya dengan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yaitu saat Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih berkunjung ke Mekah. Nah, berkat penguasaannya dalam bidang hadis serta memiliki ribuan sanad yang bersambung kepada Rasulullah, maka Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu menyandang gelar Al-Muhaddis Al-Musnid. Kalau tahun sekarang kita ini adalah yang menyandang Al-Muhaddis Al-Musnid, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu wafat pada 12 Jumadil Akhir 1382 Hijrah bertepatan dengan 19 November 1962 Masehi dalam usia 62 tahun. Nah, pada detik-detik menjelang beliau wafat, itu beliau mengatakan kepada putranya, yaitu Habib Abdullah, "Lihatlah wahai anakku, ini kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibumu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra telah datang untuk menjemputku." Beliau memiliki dua putra, yang pertama Habib Ahmad wafat di Lombok, dan yang kedua Habib Abdullah yang makamnya bersandingan dengan makam ayahnya. Ribuan muslimin itu berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu ini. Nah, setelah disolatkan di Masjid Jami, beliau dimakamkan di pemakaman umum Kasim, Malang, Jawa Timur dengan diiringi ribuan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu profil daripada Al-Qutub Profesor Habib Abdullah bin Faqih. Nah, ketika menunaikan ibadah haji, Habib Abdul Qadir bin Faqih itu berziarah ke makam Rasulullah SAW di kompleks Masjid Nabawi Madinah. Di sana ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai ulama besar dan menjadi seorang ahli hadis.
Beberapa bulan kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 1935 Masehi lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdul Qadir dengan Syarifah Ummi Hani binti Abdullah bin Aqil yang kemudian diberi nama Abdullah. Nah, beliau ini hafal Sahihul Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, An-Nawadirul Imam Hakim, Al-Ma'ajim At-Tabrani. Masya Allah, subhanallah. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Habib Abdullah juga memperdalam tasawuf dan fikih, juga langsung dari ayahandanya. Dalam ilmu fikih, ia mempelajari kitab fikih 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua beliau kuasainya. Subhanallah. Ia Habib Abdullah wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1411 Hijriah atau 30 November 1991 Masehi dalam usia 56 tahun.